لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Setelah di pertemuan lampau kita membahas tentang pakaian dan parfum yang terlarang. Maka insyaallah hari ini kita akan membahas apa yang ada di hadis Nabi SAW dari media atau alat penyembelihan yang terlarang. Ya, dan juga itu ya korelatif dengan apa yang akan terjadi nanti insyaallah di pertengahan atau di Idul Adha. Namun kita tidak membahas tentang fikih az-zabaih, fikih penyembelihan bukan, melainkan kita lebih ke apa yang Ibnu Taimiyah rahimahullah fokuskan di kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim ini dari faedah hadis Rafi' bin Khadij. Ya, dalam kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Hadis Rafi' bin Khadij dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika qad yuqalu fil haditsil awwal lakin fi dzalika nazar. Baik, kemudian wa aidan fa fi sahihain an Rafi' bin Khadij, masih dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, "Inna laqul aduwi ghadan wa laysa ma'na madan, afanadhbahu bil qasb?" Ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok. Ya. Kami bertemu musuh besok, kita besok berperang, kita harus bawa bekal, bawa peralatan. Walaysa ma'ana mada, tapi kami tidak mempunyai pisau. Tidak punya pisau. Ya, tidak punya pisau, maksudnya pisau untuk menyembelih. Bukan pisau untuk membunuh, bukan. Karena membunuh musuh itu dengan pedang. Ya. Inna laqul aduwi ghadan wa laysa ma'ana mada. Kita enggak punya pisau. Jazakallah khair. Dan ya, mada ini sikin, kalau bahasa sekarang sikin, di bahasa zaman Nabi mada. Afanadhbahu bil qasb, maka apakah boleh kami menyembelih dengan menggunakan qasb? Qasb itu adalah bilah kayu semisal bambu dan yang misal seperti itu, yang mempunyai ruas. Makanya ada namanya qasbus sukar, yaitu tebu. Tebu dalam bahasa Arabnya qasb as-sukar. Sukar itu gula, qasb itu batang gula. Ya. Dan batang-batang semisal itu, baik batang tebu atau batang bambu, itu mempunyai ruas yang bisa diruncingkan ujungnya nanti, dan bisa jadi tombak atau semisalnya, dan bisa sebagai alat penyembelih karena diruncingkan dan ditajamkan bagian ujungnya, atau ya dia ditajamkan. Maka boleh enggak di sini kami kalau menyembelih nanti, ketika bukan menyembelih orang ya,
tapi di sini maksudnya untuk berbekal. Nanti di peperangan atau di perjalanan kami mau nyembelih kambing misalnya atau untuk makanan, ya boleh enggak kita pakai pisau yang terbuat dari kayu, ya seperti bambu dan semisalnya. Itu namanya qasb. Maka Nabi SAW memberikan kaidah yang penting sekali, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Kaidah di sini, apa saja yang bisa memancarkan darah, ya dari leher binatang yang disembelih. Apa saja alat yang kamu punya lah, yang bisa memancarkan darah dan menghilangkan atau memuncratkan darah dari wajdain, dari aliran darah dan semisal, dari urat, ya, yang kemudian keluar darah darinya, dan juga wa dzukira smullahi alaihi, dan disebutkan nama Allah dengannya. Maka di sini para ulama mengatakan penyembelihan itu memiliki 2 syarat minimal supaya sah, supaya penyembelihan. Yang pertama yaitu atau tentu tiga syarat ya. Syarat pertama yaitu penyembelihan ini tidak mengandung kesyirikan, itu jelas. Kalau itu jelas ya. Yang kedua, yakni bagian-bagian yang wajib diputus harus putus sampai putus, bukan satu doang sementara 2 lainnya tidak. Ya, sehingga darah itu keluar semua. Darah keluar, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang berdua ma'an haradam, yang ketiga yaitu dzukira smullahi alaihi. Dibacakan bismillah. Ya, bismillah Allahu akbar jika ingat. Maka sebagian dari ulama mengatakan seseorang ketika menyembelih dia ingat bahwa dia harus baca bismillah, namun dia tinggalkan, maka penyembelihannya dianggap tidak sah. Penyembelihannya dianggap tidak sah. Nah, kalau misalnya dia lupa sehingga tidak baca bismillah ketika nyembelih, maka ini insyaallah sah karena lupa, dimaafkan. Itu yang lebih sahih. Nah, maka di sini Nabi SAW memberikan kaidah ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Apa yang media atau peralatan yang bisa mengalirkan darah di lehernya dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah, silahkan. Ya, maka makanlah silahkan. Ini persyaratan ya, tidak mengandung kesyirikan, kemudian keluar darahnya dari bagian yang wajib dikeluarkan, kemudian yang ketiga ya ini dibacakan bismillah selagi ingat. Ada juga syarat keempat oleh sebagian dari ulama, dan ini sahih, syarat yang keempat yaitu penyembelihan hanya dilakukan oleh muslim atau ahli kitab. Adapun kalau dia selain dari 3 kelompok ini, maka tidak sah penyembelihannya walaupun baca bismillah. Misal seorang musyrik Hindu atau Buddha atau ateis atau syamanis atau lainnya satanis dan seterusnya dari orang-orang yang bukan muslim, bukan ahli kitab, maka penyembelihannya tidak sah. Penyembelihannya tidak sah. Walaupun baca bismillah. Ya. Walaupun baca bismillah, walaupun secara tata cara seperti orang Islam. Gitu ya, tapi karena pelakunya ini musyrik, pelakunya ini bukan muslim atau ahli kitab, maka tidak sah. Baik. Maka itu kaidah dari Nabi SAW. Namun Nabi SAW memberikan pengecualian di masalah media atau peralatan untuk menyembelih. Laisa sinna wa dhufr. Ya, kecuali kalau misalnya alat tersebut gigi dan kuku. Gigi dan kuku. Gigi dan kuku. Kalau ternyata pisaunya terbuat dari gigi di sini ya gigi binatang lah, bukan gigi orang gitu kan. Gimana gigi orang jadiin pisau gitu kan, atau jadiin media untuk kita, atau dia gigit tuh binatang kemudian mati, enggak. Ya. Enggak masuk akal kalau gitu tata caranya. Sin gigi, misalnya taring binatang mana gitu. Ya. Dan juga dhufr, kuku. Maka kuku kalau misal dari kuku binatang tertentu yang tajam kemudian dijadikan sebagai
peralatan untuk menyembelih, maka tidak halal, tidak boleh. Nah, gigi taring misalnya, taring macan, kuku macan, apa hukumnya sebenarnya itu? Apakah dia boleh dijadikan untuk media penyembelihan? Di sini Nabi SAW melarang, sehingga penyembelihan dengan itu tidak sah. Secara syar'i, otomatis binatang yang disembelih dengan kuku atau gigi, maka binatang itu bangkai. Binatang itu bangkai. Itu satu. Kedua, masalah kuku atau gigi macan misalnya. Ya, karena kalau pakai kuku atau gigi kambing kayaknya susah deh, ya. Kuku dan gigi macan secara zat, apakah dia suci atau najis? Ini juga permasalahan. Maka jawabannya adalah najis. Jawabannya adalah najis. Kuku dan gigi binatang buas, ya, jika sudah terpisah dari tempatnya, maka itu najis. Baik terpisahnya dalam keadaan hidup-hidup, apalagi terpisahnya dalam keadaan sudah mati. Maka dicabut misal taringnya, atau dicabut, digunting kukunya, kemudian dijual. Kan ada tuh yang make itu buat gegayaan biar sangar, atau dukun yang make biar sangar, ya. Atau memang ada keyakinan tertentu. Nah, ini relatif. Kalau baik untuk keyakinan tertentu atau untuk sangar-sangaran atau iseng-iseng, maka hukumnya tetap satu. Hukumnya haram diperjualbelikan karena ini benda najis. Dan di antara syarat sah jual beli, an yakuna al-mabi' tahiran nafi'an, yaitu komoditi yang didagangkan atau dibeli itu harus suci, tidak mengandung najis atau tidak najis. Maka taring atau kuku macan dan semisalnya itu najis secara hukum syar'i, tidak sah diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka haram penghasilannya, ya. Ditambah kalau misal ada khurafat tambahan, maka ini lebih buruk lagi karena udah menjangkiti masalah akidah. Taib. Dan orang ketika dia memakai cincin yang ada taring atau kuku macan, atau dia pakai gelang dari kuku atau macan, kuku atau macan tadi, kuku atau taring macan yang asli, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena ada najis yang menempel di badan atau pakaiannya. Gimana caranya supaya sah? Dia tanggalkan dulu. Taruh di mana? Taruh di luar masjid, parkiran sana. Wah, kenapa nggak boleh di masjid? Karena dilarang mengadakan najis di dalam masjid. Ya, maka area aula ini dan juga yang nempel dengan ini apa? Lantai yang nempel ini dan atas itu tergolong masjid secara syar'i. Adapun bagian kamar mandi itu bukan bagian dari masjid secara syar'inya, walaupun secara wakaf itu termasuk tanah masjid. Kalau memang akadnya wakaf. Taib. Kemudian tadi dengan taring atau kuku binatang buas itu tidak sah penyembelihan dengannya. Apakah karena najis? Bukan karena najisnya kuku atau taring macan. Ini menunjukkan bahwasanya media atau peralatan untuk menyembelih, jika itu terbuat dari benda najis, tidak melazimkan tidak sahnya penyembelihan. Ya, maksudnya kalau ada pisau ini terkena najis, kan jadinya najis nih pisau. Terus kita nyembelih kambing dengan pisau yang terkena najis itu, sah nggak penyembelihannya? Sah. Lah gimana nggak sah? Wong pas nyembelihkan keluar darah, itu kan najis, gitu kan ya? Gitu ya. Maka benda najis, peralatan najis untuk menyembelih itu bukan menjadi sebab tidak sahnya penyembelihan. Tidak sahnya penyembelihan dengan taring atau kuku
binatang karena dilarang oleh Nabi SAW dan karena itu ada termasuk tulang. Nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW. Akan kita sebutkan. Jadi laisa sin wal dhufr. Tidak boleh dengan gigi atau dengan kuku. Ya. Wa sa'uhadditsukum min dzalik. Aku akan beritahukan kamu, ya, akan terangkan kepada kalian tentang hal itu. Ya, di sini dikatakan bahwa saya ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan beritakan kalian tentang itu bukan perkataan Nabi melainkan perkataan perawi, ya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sin fa'azm. Kenapa gigi dilarang untuk dipakai sebagai media atau alat penyembelihan? Kata Nabi, ammas sin fa'azm. Gigi itu adalah tulang. Ya, karena tulang itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Misal tulang gede kemudian dipoles dimodif menjadi pisau. Pisau terbuat dari tulang itu enggak bisa untuk berburu, enggak bisa juga untuk menyembelih. Maksudnya tidak bisa, ini tidak sah. Tidak sah. Ya. Kalau punya tombak dan mata tombaknya atau mata pisaunya itu terbuat dari besi, maka sah, boleh berburu dengan itu. Namun kalau misalnya punya tombak, kemudian ujung tombaknya itu pisaunya terbuat dari tulang ditajemin atau taring ditajemin, ya, untuk hewan buruan yang memang hewan ini tidak mungkin bisa dibunuh kecuali pakai cara memburu, ya, maka ini kalau dari tulang atau giginya maka enggak sah. Dia misalnya pakai bismillah nih, ada kijang, kan kijang enggak mungkin dengan cara tidak berburu gitu kan. Maka kemudian dilempar gini misalnya sama orang suku mana gitu. Terus kena bagian kepala atau bagian badan, ya. Taib kena di situ dan ternyata langsung mati. Ternyata langsung mati disebabkan tertancap dengan pisau itu. Dengan tombak itu langsung mati, ya, langsung mati. Kemudian dia kan tadi ujung tombaknya itu pakai pisau terbuat dari gigi atau dari kuku. Pertanyaannya, apakah kijang ini halal dimakan atau haram dimakan? Jawabannya adalah haram dimakan. Kenapa? Karena media tombaknya tadi yang menancap pada dirinya dari apa? Dari kuku atau dari gigi. Maka tidak sah secara syar'i. Ya, kecuali mungkin kecuali set, ya, bismillah tapi pakai gigi atau pakai kuku, ya, ujung tombaknya kena di bagian belakang atau bagian depan, tetapi kijang itu hanya dijatuh gelepar gitu. Nah, kemudian antum sembelih dengan pisau yang terbuat dari besi misalnya, maka ini halal tidak? Halal jawabannya. Halal karena di sini bukan lagi dimatikan karena pemburuan, tapi dimatikan karena disembelih dengan pisau yang terbuat dari bukan gigi, bukan tulang, bukan kuku. Ya begitu. Taib, itu alasan Nabi, gigi adalah tulang. Maka di sini katakan oleh para ulama, ya segala yang terbuat dari tulang, segala pisau atau senjata tajam terbuat dari tulang itu tidak sah digunakan untuk penyembelihan. Oke. Bagaimana dengan kuku ya Rasulullah? Wa amma dhufr famadal habasyah atau famadal habasyah, ya. Adapun peralatan pisau terbuat dari kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyi. Orang-orang Habasyah. Yang mana itu adalah orang-orang musyrik di zaman ketika itu. Orang-orang non-muslim di zaman itu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani dzabhi bidzufr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penyembelihan dengan kuku. Mu'allilan bi annaha madal habasyah. Dengan menyebutkan sebab kenapa dilarang dengan kuku, karena itu adalah tata cara
atau pisaunya bangsa Habasyi. Kama 'allala sin bi annahu 'azm. Sebagaimana beliau mengungkapkan sebab dilarangnya gigi untuk dijadikan pisau sembelihan karena gigi itu tulang. Taib. Kuku tulang bukan, Pak. Kuku bukan tulang. Dalam ilmu biologi kuku itu termasuk kulit dia. Termasuk kulit bukan tulang. Ya. Namun berarti illat atau sebab tidak bolehnya pakai kuku untuk menyembelih bukan karena dia tulang, bukan, melainkan karena ada keserupaan dengan orang musyrik. Ada keserupaan dengan orang kafir dalam penyembelihan. Lihat, dalam hal ini aja tuh, Pak. Yang mana orang yang mungkin kurang baik dan kurang cakap imannya terhadap Rasulullah mungkin akan bertanya, ngapain sih Rasulullah ngurus hal kayak gini? Bukan ngapa-ngapain, ini syariat Allah. Hal yang mungkin tidak diprediksikan oleh kita sampai hal kecil, mungkin kecil bagi banyak orang untuk hal ini, ternyata di sini Rasulullah larang. Ya, karena apa? Sebabnya yaitu sebab manhaji. Sebab bahwasanya ini ada keserupaan dengan orang-orang musyrik dalam hal ini. Maka ini ada nas yang jelas banget dari Rasulullah SAW agar kita harus berusaha untuk menyelisihi orang-orang musyrik dalam berperilaku, apalagi yang berkaitan dengan amalan dan ibadah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bagaimana para pakar fikih mereka berbeda pendapat dalam masalah sebab mengapa benda-benda ini dilarang untuk dijadikan alat penyembelihan. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhtalafa al-fuqaha fi hadza. Para pakar fikih mereka berselisih pendapat mengenai ini. Fa dhahaba ahlur ra'i, para ahli ra'i berpendapat, ini sebagian ulama mazhab Hanafiyah dan juga orang-orang yang mengandalkan logika dan kiasan. Mereka mengatakan ila anna illatan nahi kaunu dzabhi bisin wa dhufri yushbihul khanq au huwa madhinnatul khanq. Nah, para fuqaha, para pakar fikih, namun dari ashabur ra'i, yaitu dari orang-orang yang ketika itu mungkin di daerah Persia, ulama-ulama Persia, dan juga mungkin sebagian dari ulama mazhab Hanafiyah, yang mereka banyak menggunakan logika ketika mencari sebab kenapa terwujudnya hukum, mereka pakai logika. Mereka mengatakan, sebab larangan menyembelih dengan gigi dan kuku, sebabnya adalah karena menyembelih dengan gigi dan kuku itu yusbihu al-khanq, menyerupai sikap mencekik. Ya, menyerupai sikap mencekik. Atau dia madhinnatun khanq, yaitu dia seperti perbuatan yang mengakibatkan cekikan. Karena di sini kan gigi dan kuku. Ya, bukan dengan pisau, bukan dengan benda, tapi dengan kuku, gigi, dengan peralatan yang ada di tubuh makhluk, gigi dan kuku. Ini seperti mencekik. Nah, kemudian kata mereka, wal munkhaniqatu muharramah. Sedangkan daging hewan yang tercekik itu haram. Kayak kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu'. Kata Allah Azza wa Jalla, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, ad-dam, darah haram. Kenapa? Najis. Walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa sembelihan yang diserukan dengan nama selain Allah. Misalnya atas nama ifrit, atas nama jin tomang, atas nama jin penunggu ini, maka ini syirik. Maka bangkai halal haram, dagingnya bangkai. Wal munkhaniqah, dan hewan yang mati tercekik. Hewan yang mati tercekik. Hewan yang mati tercekik ada dua, karena dicekik oleh makhluk lain atau karena kejiret atau kena apa gitu, secara nggak sengaja kecekik dengan benda. Ya misalnya ini hewan apa namanya ya, ada gunting gede, itu bukan kecekik, itu mah kepotong itu mah. Ya,
Atau hewan ini tercekik dan benda, Anda nggak bisa membayangkan benda apa, tapi tanpa sengaja gitu, tanpa kesengajaan makhluk lain. Nah kalau misalnya seseorang mencekik binatang, ya, misalnya mencekik ayam, dipelintir kepalanya, terus dicekik ayam itu sampai teler mati. Ini namanya binatang ini munkhaniq wal munkhaniqah, yaitu binatang yang mati tercekik. Maka binatang yang mati tercekik, baik dengan kesengajaan makhluk lain seperti manusia mencekiknya, mencekik masuk dengan mencekik seperti ini, ya, atau menginjak kepala atau lehernya ayam misalnya sampai dia mati misalnya, maka yang seperti ini membuat binatang ini membangkai. Jadi awal kata mereka wal munkhaniqatu muharramah. Binatang yang mati tercekik itu haram, betul. Sisi sininya betul, binatang yang mati tercekik haram. Tapi kata mereka li'anna tadhkiyata bil alati al munfasilati al muhaddadah la khanaqa fiha. Karena penyembelihan dengan alat-alat yang yaitu penyembelihan dengan alat-alat yang terpisah, ya terpisah dan ditajamkan. Afwan, di sini salah kalimat. Wasawwagu ala hadza. Namun mereka ahli ra'yi ini ada pendapat lain, mereka bedain diri sama jumhur. Bagi orang-orang ahli ra'yi ini, para orang fuqaha, ashabur ra'yi yang biasanya ada di daerah Persia dan sebagiannya ulama mazhab Hanafiyah, mereka membolehkan adzabhu bisin wadh-dhufr al-manzu'in. Ini yang gharibnya dari mereka. Mereka membolehkan menyembeli dengan gigi atau dengan kuku yang telah dicabut dari binatang. Faham nggak di sini? Mereka membolehkan itu. Ya. Faham di sini nggak, Pak? Jadi yang mereka menafsirkan hadis Nabi SAW adalah apa? Menafsirkannya gimana? Bahwasanya yang tidak boleh adalah, yang maksud Nabi tidak boleh adalah ketika tulang, gigi atau apa tadi, kuku tersebut masih melekat pada binatang. Itu yang nggak boleh. Agak aneh sedikit sih sebenarnya. Coba antum bayangin. Misal ini ada macan. Jangan ya kalau masih hidup ya mati duluan, nanti yang nyembelih dia mati duluan. Macan mati ya. Macan mati nih. Terus kukunya iniin, terus ada kambing atau ayam misalnya, pakai kukunya macan begini. Ini nggak ada yang kayak gini manusia gitu sebenarnya. Makanya ahli ra'yi ini pendapatnya ini agak-agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya digunting atau dipotong gitu kan, nah ini kuku macan nih. Terus disembelih ayam pakai kuku macan itu boleh kata ahli ra'yi ini. Kenapa? Karena ilat yang atau sebab hukum yang mereka terbitkan itu sebab versi logika mereka. Bahwasanya kalau kuku itu udah terpisah dari kaki macan misalnya, pakai kuku doang, maka ini enggak serupa dengan mencekik. Tapi kalau kuku itu masih di tangan macan, ketika kita gini pakai tangan macan gini, kukunya macan, itu seperti mencekik. Sementara binatang yang mati tercekik itu haram dagingnya. Enggak, ini come on gitu kan kita bilang. Ayolah wahai ahli ra'yi. Makanya jumhur ulama mereka enggak terima dengan alasan yang disebutkan oleh ahli ra'yi ini. Karena makes no sense gitu. Oke, ini ijtihad. Tapi dalam kenyataannya, apa yang kalian ilatkan ini, apa yang kalian jabarkan ini, nggak ada di real life gitu. Nggak ada di kehidupan nyata orang pakai tanduk banteng, terus pakai tanduk banteng digojrok-gojrok di kepala atau leher ayam. Nggak ada kalian kayak gitu, apalagi bantengnya masih hidup, gitu kan? Ya, yang udah mati aja nggak ada orang mau kayak gitu. Melainkan kalaupun mau dipisah dulu, dipotong dulu. Ya tulangnya kemudian dimodif jadi apa gitu, jadi tajam baru mungkin Nah yang ini jumhur, ini jumhur
mengharamkan, tapi mereka mengatakan kalau udah dipisah, plek, baru boleh. Terus apa ibrahnya Nabi SAW melarang kalau kayak gitu? Kan nggak ada di zaman Nabi itu nggak ada orang nyembelih pakai gigi apa namanya, gigi yang tajam, gigi apa? Gigi kucing itu atau taring apa gitu. Kemudian masih binatangnya masih digeret, kemudian palanya kucing nggak ada, nggak kebayang, bahkan antum aja mungkin nggak ngerti apa yang ngomongin, sampai yang anehnya, ya kan? Nah, makanya seperti ini nggak diterima oleh jumhur. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal jumhur mana'u min dzalika mutlaqa. Jumhur ulama, dan kita ikut jumhur dalam masalah ini karena ini yang sahih. Adapun jumhur ulama, jumhur maksudnya mayoritas ulama, justru melarang hal itu secara mutlak. Yaitu menyembelih dengan gigi atau kuku taring, ya, gigi atau kuku atau dhuf atau idham, yaitu tulang. Jumhur mengatakan haram, nggak boleh secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan gigi dan kuku dari peralatan yang bisa mengalirkan darah. Yaitu Nabi SAW mengharamkan secara mutlak. Nggak ada pengecualian di sini harus dipisah atau nggak dipisah dari binatangnya. Nggak ada kayak gitu. Maka pemahaman jumhur ini pemahaman yang paling logis sebenarnya. Jadi ahlul ra'i ini kadang-kadang, ya ini bukan merendahkan sebagian ulama Hanafiyah dan ashabur ra'i ya. Kadang-kadang ada sebagian ulama yang berusaha keras untuk menerapkan hukum berdasarkan logika. Namun justru ketika kita logikakan versi logika mereka, justru nggak logis gitu loh. Hasilnya nggak logis. Apalagi Nabi SAW sudah menyebutkan hukum dan juga sebabnya. Maka nggak usah lagi dicari-cari sebab lain yang justru itu bisa mengaburkan dan membuyarkan sebab yang Rasulullah SAW sebutkan. Coba, sebab yang Rasulullah SAW sebutkan apa? Kenapa nggak boleh pakai nggak boleh pakai gigi atau kuku? Nabi bilang nggak boleh pakai gigi karena gigi adalah tulang. Udah itu sebabnya. Dan nggak boleh pakai kuku karena itu adalah pisaunya kaum Habasyi. Udah selesai sampai situ. Maka nggak usah cari ide lain dari sebab kenapa dilarangnya. Yang mana itu ide lain tersebut ijtihad Anda, pakai logika Anda. Yang khawatirnya pakai logika Anda itu nggak masuk dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa yang sudah Nabi sebutkan selesai. Karena gigi adalah tulang. Tulang itu nggak boleh dipakai buat sembelihan. Nah gitu selesai. Karena kuku adalah pisaunya kaum Habasyi. Sehingga nggak boleh kita menyerupai kaum Habasyi dalam masalah ini. Dah selesai. Nah kemudian jumhur ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan secara mutlak pakai gigi, pakai kuku, pakai tulang itu haram untuk menyembelih. Lianna Nabi SAW isnad fa'ulima annahu minal muhaddadi alladhi la yajuzu tadhkiyatu bihi walau kana likaunihi khaniqan lam yastathnih. Dari sini bisa kita ketahui bahwa itu termasuk alat tajam yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Kalaupun misal illat dan sebab hukumnya karena hal itu sejenis dengan perbuatan mencekik, ini enggak perlu ada pengecualian. Enggak perlu dikecualikan, harus ya udah dipisah dari tangan macan, ya dipotong kukunya, kalau dipisah, wah ini baru boleh. Enggak ada pengecualian kayak gitu bagi jumhur ulama. Sedangkan yang diduga mengundang cekikan itu sendiri bisa diposisikan dengan hukum sebenarnya bila hikmahnya samar-samar atau tidak bisa dipastikan. Ataupun bila hikmahnya jelas dan pasti maka ia tidak bisa menggantikan posisi hakikat. Artinya gini, yang jelas sudah dari Rasulullah, hikmahnya ada. Gigi dari tulang. Gigi itu termasuk tulang. Dan tulang itu nggak boleh dipakai buat penyembelihan. Juga tidak boleh dipakai buat cebok. Ini enggak? Ya kan? Mungkin kita pernah dengar Nabi SAW melarang kita cebok dari al-'idham war-rawth. Rawth yaitu dari tinja binatang yang sudah kering, nggak boleh kita pakai buat cebok. Itu nambah-nambah mingkinan itu. Dan juga nggak boleh kita cebok dengan 'idham, dengan tulang. Kemudian disebutkan illatnya, Nabi SAW sebutkan kenapa nggak boleh Rasulullah.
karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah ini namanya ilat, ini namanya sebab hukum. Rasulullah ketika sebutkan udah sebab hukum, ya udah kita, udah sami'na wa ta'na, ya itu benar, ya pasti benar, nggak mungkin Rasulullah ngada-ngada. Maka tulang, tapi tulang ini maksud tulang bekas, itu loh, tulang bekas makanan kita misalnya, dimakan itu sama saudara kita dari kalangan jin muslim maksudnya. Nah tulang itu dan juga rauth, yaitu tinja binatang, itu makanan jin. Itu makanannya. Jadi jin itu kastanya di bawah kita jemaah. Makanya kalau nasi tumpeng kemudian samsu, kopi hitam, kembang bunga, telur direbus masih hangat, itu kebodohan yang keterlaluan itu. Ya keterlaluan, ibaratnya mohon maaf menggaji OB satu bulan 300 juta. Keterlaluan. Kesenangan lah, ya, dan bakal ngelunjak. Itu setan kayak gitu. Udah kastanya mungkin di bawah, kasta pastinya di bawah, kemudian diberikan sesajian yang orang aja belum tentu mampu makan itu. Artinya nasi tumpeng kan itu mewah gitu loh. Ini jin dikasih kayak gitu, ya terhormat. Antum kasih upil aja itu udah menjadi kehormatan buat dia. Mohon maaf nih jin-jin yang hadir, mohon maaf, jangan pergi-pergi dulu, dengerin. Iya, ya. Nah, tadi nggak boleh. Maka walaupun untuk jin muslim tetap nggak boleh karena ini persembahan untuk yang gaib. Ini seperti persembahan untuk yang gaib. Untuk Allah saja kita nggak boleh mempersembahkan itu. Ini nasi kepala kerbau ke laut, larung laut buat Allah. Allah tidak membutuhkan ini, tidak memensyaratkan ini. Ini bid'ah jadinya malah. Ya, jadi orang-orang yang larung laut sedekah bumi di waste dibuang begitu aja ke laut. Ini imma syirik imma bid'ah. Enggak keluar dari itu. Enggak ada ketaatan seperti itu karena enggak ada syariatnya. Kalau misalnya untuk penunggu pantai, bukan penjaga pantai maksudnya Bapak Fulan yang jaga pantai, bukan, tapi penunggu pantai sini Cikidul atau Ciblorong dan seterusnya, maka ini syirik jelas. Karena untuk jin gitu loh. Kemudian kalau misalnya ini mereka bilang enggak ini untuk Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Allah enggak pernah mensyariatkan hal yang seperti ini, maka ini bid'ah. Gimana sih? Sedikit-sedikit syirik, dikit bid'ah. Lah, kan itu sendiri sampean kalau enggak mau digituin ya enggak usah ngelakuin kan, sampean mengada-gadakan ya kita adakan hukumnya. Coba kalau kepala kerbau itu buat fakir miskin. Dapat pahalanya. Manusia dapat kebaikannya. Enak. Kan selesai urusannya. Nah ini bukan buat pakai miskin, enggak. Udah gitu yang sedekah laut, itu juga orang miskin juga pula. Harusnya mereka yang disedekahin. Ini malah sedekah laut. Gitu kan. Nah jadi ilat-ilat seperti ini. Misalnya kalau kalian, jangan kalian pakai tulang atau itu. Karena itu apa? Makanan jin. Sehingga ketika itu makanan jin, maka wallahu alam ketika itu ilatnya seperti itu, maka jangan kalian kotori makanan saudara kalian dari kalangan jin dengan najis. Kalau ini bukan perkataan Nabi. Ini adalah ijtihad ulama. Faham enggak di sini? Perkataan Nabinya adalah bahwasanya itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Itu perkataan Nabi SAW. Nah, kemudian ulama juga memberikan tambahan, bukan tambahan syariat, bukan, memberikan tambahan pemaknaan di sini bahwasanya kenapa Rasulullah larang kita cebok dengan tulang dan karena itu makanan jin. Kenapa begitu? Karena pastinya nggak layak dong kita kemudian udah ada tulang yang disediakan untuk Allah Ta'ala bolehkan untuk jin kemudian kita pakai sebagai sarana cebok. Ya tinja gitu kan, tinja manusia. Maka itu ya bukan berarti kita nggak mau jin nggak terima, bukan begitu, tapi itu bukan hal yang baik untuk saudara-saudara kita gitu loh. Ya, makanya di sini tulang nggak bisa dipakai nggak boleh dipakai untuk cebok dan tulang nggak boleh dipakai untuk menyembelih karena dua-duanya sama-sama akhirannya adalah menjadikan tulang itu tersimbah atau tertempel dengan benda najis. Karena tinja manusia najis.
darah yang mengalir dari sembelihan najis. Begitu. Makanya boleh ada WC di sana dengan syarat tidak dianggap sebagai bagian dari masjid. Dan nggak boleh di lantai masjid ini ada darah-darah yang disengaja untuk ditaruh situ, atau daging-daging yang tertempel darah-darah. Kalau ada Idul Adha, maka nggak boleh di lantai-lantai ini ada, walaupun digelar karpet atau digelar terpal, kemudian naruh daging di situ yang baru disembelih misalnya. Kalau di depan nggak apa-apa, sembelih silahkan. Tapi kalau daging ini taruh di masjid ini nggak boleh. Kecuali mungkin bagian bawah ya. Kalau bagian bawah itu boleh, karena itu bukan masjid itu sepertinya itu. Maksudnya itu udah terpisah dengan aula ini. Nah begitu. Ya, mungkin itu sebabnya nanti akan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, dari sini, dari hal ini kita bisa jadi kita ketahui bahwasanya hikmah jelas ya dan pasti dari Nabi SAW bahwasanya gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya kaum Habasyi. Selain itu ia juga bertentangan dengan ilat yang disampaikan Rasulullah yang disebutkan dalam hadis. Ini untuk bantahan untuk ashabur ra'yi, tukang berpendapat, yaitu orang yang pakai logika atau kiasan. Bahwasanya yang kalian sampaikan dari sebab hukum itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut insyaallah setelah azan. Dan kalau nanti ada pertanyaan diperbolehkan insyaallah, silahkan. Baik, di sini ada pertanyaan nggak Pak? Kalau nggak ada pertanyaan, Anda lanjut. Tidak ada. Ya, fadhal silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Gigi. Ya, itu dulu nanti setelahnya insyaallah. Ya, tadi Anda katakan, bukan Anda katakan diperbolehkan untuk dipakai berburu, bukan. Sebenarnya nggak boleh berburu pakai taring atau gigi dan kuku dan semisalnya, nggak boleh itu. Cuman, nah tadi harus dibedakan. Ketika dia pakai itu, saat gitu kan, kena itu binatang, namun belum mati. Ini kan belum mati, jadi belum sah sebagai mati karena buruan, belum. Akhirnya kemudian dia keluarin pisau, terus dia sembelih, gitu ya. Berarti ini matinya setelah dia mati, sembelih, matinya karena apa sekarang? Apakah karena diburu atau karena sembelih? Sembelih, itu maksudnya Pak. Seandainya tadi dia tombak pakai itu pisau yang terbuat dari gigi, kena lehernya misalnya, terus megap-megap terus mati, maka dia apa? Mati karena diburu dengan tombak yang tidak sah sebagai media buruan, maka tidak halal. Gimana bisa dibedakan nggak Pak di sini Pak? Gimana Pak? Di gimana? Diterkam oleh anjing. Oh anjing ya. Pas dilepas baca bismillah. Iya. 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 Nah, taib. Sekarang ya ini kita kembali ke kaidah buruan kita. Pemburuan sekarang. Kita masuk bab as-sayd wa dzabaih. Yaitu dalam salah satu bab dalam fikih itu ada tuh. Nah, Allah Ta'ala mengatakan yaitu uhilla lakum al-yawma uhilla lakum at-thayyibat.
Kata Allah, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi. Nah, ini dalilnya dalam surat Al-Maidah di lembar kedua itu ada. Yaitu binatang yang kalian training untuk berburu. Walaupun binatang itu dihukumi najis seperti anjing. Anjing pemburu, kalian training cakap untuk berburu. Ya. Bahkan sebagian ulama lebih meluaskan, tidak hanya anjing bahkan binatang lainnya yang bisa untuk antum gunakan berburu, maka boleh. Tapi dengan syarat wadhkur ismallahi alaihi. Ya. Dan bacalah nama Allah ketika mulai pemburuan. Jadi ini kita anjing pemburu nih, kalau boleh seseorang punya anjing pemburu kalau memang dia butuh untuk itu. Ada binatang-binatang yang hanya bisa disergap dengan cara diburu, dimatikan dengan cara diburu. Nah, ini dia bawa anjing, terus ada potensi kayak di sana ada kijang atau ada binatang yang bisa halal dimakan laginya. Ya udah, bismillah lepas. Kemudian anjing itu menerkam misalnya binatang apa? Kijang misalnya. Diterkam dan mati di jalan. Di jalan menuju kita, mati dia, binatang ininya, kijangnya. Jadi si anjing ini membawa kijang mati. Matinya karena apa? Karena terkaman anjing. Oke? Dan anjing ini anjing yang ditraining untuk berburu dan kita sudah baca bismillah sebelumnya. Wa fakulu mimma amsakna alaikum kata Allah, maka silahkan makan apa yang telah di amsakna alaikum, yang telah diterkam, disergap oleh binatang ini untuk kalian. Wadhkur ismallahi alaihi. Tapi sebelumnya itu ada syarat, yaitu apa? Baca bismillah sebelum melepasnya. Adapun jadi itu yang tadi kasus Bapak yang sebutkan, maka itu sah dan halal. Walaupun matinya bukan karena sembelih. Matinya bukan karena sembelih, dengan syarat binatang yang diterkam atau disergap ini memang hanya bisa secara umum hanya bisa didapatkan dengan cara diburu. Adapun kalau binatang yang didapatkan bisa dengan cara tidak diburu, kayak kambing tetangga misalnya. Bismillah. Ada kambing tetangga disergap, dibawa kemudian, maka ini nggak sah, Pak. Kenapa? Karena objek binatangnya itu binatang yang peliharaan, bukan binatang diburu. Gitu, maka tidak sah. Tapi kalau kijang, begitu juga bukan hanya anjing. Kita pakai senapan ke kijang atau ke burung. Kan nggak bisa, kalau burung nggak bisa, pakai anjing nggak bisa. Maka pakai ini, das, kena, jatuh mati. Dan ini burungnya halal gitu kan. Jatuh ya mati. Disembelih nggak? Ya nggak disembelih. Ini binatang hanya bisa kita dapatkan dengan cara diburu. Maka akhirnya apa? Dimakan halal. Tapi sebelum ini bismillah. Sebelum menembak bismillah. Sama kayak anjing tadi gitu kan. Adapun kalau burung itu burung yang disangkar di rumah kita, burung di kita pelihara sendiri, burung apa? Biasanya orang melihara burung apa sih? Tekukur-kukur gitu, apa tuh namanya? Burung darai namanya. Burung tekukur itu. Kan halal terima kandangnya. Kita deketin. Dar. Maka ini malah enggak halal. Haram. Kenapa? Ini bukan binatang buruan. Antum bisa ambil, sembelih bismillah. Kalau ini salah. Nah, jadi ini lihat dari objeknya, dilihat dari peralatannya, dilihat dari bismillahnya sebelumnya. Ya fakulu mimma amsakna alaikum wa dzkuru ismallahi alaihi. Baca bismillah. Dan juga binatang yang ini binatang yang di training. Adapun kalau enggak baca bismillah, maka enggak sah. Atau kita lagi tidur biasa, kita punya anjing pemburu kita punya, tapi kita tidur biasa, tiba-tiba anjing pemburu membawa seekor burung yang sudah mati. Dan kita enggak pernah ngutus dia untuk berburu saat ini. Loh, kamu bawa dari mana? Dari situ, kata anjing itu. Ya, kan saya enggak nyuruh kamu. Kepintaran kamu. Apakah burung ini halal buat kita? Tidak halal. Kenapa?
Karena anjing ini nggak kita utus dan nggak kita bacain bismillah sebelum dia berburu. Dia berburu inisiatif sendiri, pengen berbakti sama kita, maka bakti ini tidak diterima. Nggak diterima. Jadi begitu Pak. Gimana Bapak, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak, silakan. Ya. Tulang ya. Ya. Ya, ya. Taib. Tulang itu kan binatang yang halal dimakan, maka tulangnya juga halal dimakan kalau memang bisa gitu Pak. Sumsumnya nggak masalah Pak gitu. Di presto kemudian tulangnya lunak itu nggak ada masalah. Kita tadi hanya membicarakan tentang tulang yang memang bisa dikikir atau dibentuk menjadi pisau. Itu yang bermasalah untuk dijadikan sebagai media penyembelih. Adapun kalau kita makan tulang, selama binatang itu binatang halal dimakan, maka tulang nggak masalah kita makan. Tulang ikan, tulang ayam, di presto atau keras itu silahkan selama tidak memberikan madarat. Ya, jadi begitu. Ya, seperti itu Pak ya. Oke, mungkin cukup ya karena sudah waktu sholat ya, kita sholat Isya. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.